Kuasa hukum Ronald Tanur Sugianto mengatakan fakta persidangan tidak menunjukkan penganiayaan Ronald pada Dini. Menurutnya tidak ada keterangan saksi atau CCTV yang menunjukkan Ronald melindas Dini. Pengacara terdakwa menyebut tidak ada saksi yang melihat ada penganiayaan dan CCTV pun tidak menunjukkan penganiayaan. Memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Gambarnya kan dia hanya mobil yang lewat saja. Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan mengajukan upaya hukum kasasi atau vonis bebas atas vonis bebas yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti, jaksa menilai pertimbangan hakim tidak mengakomodasi bukti visum dan CCTV. Jaksa yakin Dini meninggal karena dianiaya. Terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut, kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Hasil alat bukti seperti surat atau visum et repertum ver itu di situ sudah ditegaskan di poin ada juga itu mengenai adanya luka hati, luka di hatinya itu akibat dari benda tumpul. Nah itu juga ada di korban itu pada saat itu ada bukti lindasan dari ban mobil kendaraan. Nah itu merupakan suatu bukti bahwa di situ ada fakta yang harusnya dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Kasus kematian Dini bermula saat ia dan rekannya Ronald Tanur mengunjungi karaoke Black Hole di Surabaya, Jawa Timur sekitar pukul 9:30 malam 3 Oktober 2023 silam. Dalam gelar perkara, keduanya sempat berkaraoke dan minum alkohol. Pada dini hari 4 Oktober, keduanya meninggalkan ruang karaoke dan mulai cekcok. Gelar perkara kemudian mengungkap Ronald menendang dan memukul Dini dengan botol miras 2 kali. Keributan keduanya berlanjut ke lantai basement Mall Landmark. Ronald melajukan kendaraan minibusnya dan melindas Dini. Selanjutnya Ronald berusaha memberikan pertolongan pada Dini dengan membawanya ke Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Namun Dini menghembuskan nafas terakhir pukul 5 pagi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengecam keras vonis bebas yang diberikan pada Ronald Tanur dari dakwaan penganiayaan yang membuat kekasihnya Dini tewas. Sahroni bilang putusan hakim memalukan sebab dalam kasus ini jelas ada korban meninggal yang disebabkan tindak pidana penganiayaan. Sahroni menghimbau agar kasus ini tetap dikawal. Saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Komisi Yudisial tidak berhak menilai satu putusan hakim, namun karena vonis bebas Ronald Tanur menuai kontroversi, KY akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan majelis hakim untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim atau tidak. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Mengapa hakim memutus bebas Ronald Tanur dalam kasus kematian dini dan bagaimana langkah yang selanjutnya dilakukan kejaksaan? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Alfian Rahman. Via, jadi apa pertimbangan hakim? Kenapa kasus kematian ini disebut tidak ada penganiayaan? Ya, Livi dan juga saudara, pertimbangan hakim yang untuk memvonis bebas Ronald Tanur dari kasus pembunuhan kekasihnya pada Oktober 2023 lalu ini memang menjadi polemik di masyarakat, tidak hanya bagi keluarga namun juga ke tingkat penegak hukum, salah satunya itu Kejari atau Kejaksaan Negeri Surabaya, untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana proses kasasi yang akan dilakukan oleh Kejari Surabaya terkait proses hukum atau vonis hukum dari Ronald Tanur ini. Telah bergabung bersama saya, Livi dan juga saudara, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Bapak Joko Budi Darmawan, yang akan menjelaskan kepada kita, pemirsa Kompas TV. Bapak, mohon izin merapat sedikit. Selamat sore Bapak, bagaimana mungkin langkah Kejari untuk proses kasasi ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV Bapak. Oke, terima kasih Mas Wian. Selamat sore pemirsa Kompas TV. Tentunya terhadap putusan bebas terdakwa dari Gregorius Ronald Tanur ini sangat menciderai bagi masyarakat pencari keadilan. Namun demikian, kami tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengambil langkah, yaitu tentunya upaya hukum kasasi, di mana tentunya dalam upaya kasasi nanti apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga membebaskan terdakwa ini tentu akan kami kupas. Seharusnya menurut hemat kami tim jaksa penuntut umum, kalau hakim melihat fakta-fakta secara komprehensif lengkap dari uraian yang kita sajikan, alat bukti yang kita paparkan di persidangan, tentunya hakim seharusnya tidak bebas perkara tersebut sesuai dengan tuntutan kami pasal 338 KUH Pidana. Yang menjadi dasarnya apa, Pak? Hakim menurut kemarin dari informasi yang kami dapat dari JPU yang menangani, dalam melakukan pembebasan ini ada dua hal. Secara garis besarnya, tentu yang pertama itu tidak ada saksi yang menerangkan penyebab dari kematian korban. Kita lihat dari awal di persidangan, kita tontonkan video dari CCTV. Di sana sudah lihat gimana itu terdakwa mengendarai mobil melindas. Di sana ada kita lihat melindas daripada korban saudara Dini. Kemudian setelah melindas dia berhenti. Dia berhenti di situ. Alamat bukan adalah petugas security atau petugas keamanan datang. Sempat menanyai dari terdakwa tersebut, Ronald, di mana pada saat itu terdakwa kenal dengan ini yang tergeletak di bawah lantai itu. Dia mengatakan tidak kenal. Padahal dia datangnya dari awal sama pulangnya bersamaan. Untungnya ada satu satpam yang mengenali dia bersama-sama. Sehingga setelah ditanya